Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi Renata D. Yudono STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Hidrologi Lingkungan. Di sini kami dari kelompok 10. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernanda JF, NIM 114230034. Saya Clarissa Zikramadianti dengan NIM 114230018. Saya Safira Yurga Rahma dengan NIM 114230022. Saya Valentina Rasulanitas NIM 114230078. Saya Faiza Okta, NIM 114230130. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan materi mengenai proyek analisis dampak penggunaan lahan terhadap kualitas air di sungai lokal Tambak Bayan. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, Sungai Tambak Bayan ini merupakan sungai yang mengalir dari arah lereng Merapi, memasuki wilayah perkotaan Yogyakarta, dan bermuara di Sungai Opak. Sungai Tambak Bayan merupakan sungai yang tidak lepas dari aktivitas warga sekitar, di mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas air pada sungai tersebut. Perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan, khususnya kualitas air pada badan air seperti sungai. Pada beberapa wilayah, kegiatan urbanisasi, pertanian intensif, dan aktivitas industri telah mengubah tata guna lahan secara signifikan, yang berkontribusi terhadap peningkatan beban pencemar ke lingkungan perairan. Sungai lokal Tambak Bayan merupakan salah satu sungai yang mengalir melalui wilayah dengan dinamika penggunaan lahan yang cukup tinggi, mulai dari kawasan pemukiman, pertanian, hingga lahan terbuka yang potensial mengalami konversi fungsi lahan. Lalu untuk tujuannya yaitu yang pertama, mengkaji dampak perubahan penggunaan lahan terhadap kualitas air di sungai lokal Tambak Bayan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara curah hujan, aliran permukaan, dan parameter kualitas air di wilayah Das Tambak Bayan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengelolaan lahan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air di sungai lokal Tambak Bayan. Lalu untuk metode penelitiannya sendiri itu, metode yang digunakan adalah analisis data sekunder melalui studi pustaka, interpretasi citra satelit dan peta penggunaan lahan, serta analisis statistik untuk mengkaji hubungan antara pola penggunaan lahan dengan kualitas air Sungai Tambak Bayan. Lalu untuk teorinya sendiri itu, sungai merupakan aliran air alami yang mengalir di permukaan bumi yang berfungsi sebagai sumber air, habitat ekosistem, serta sarana pemenuhan kebutuhan manusia seperti irigasi, air minum, atau tempat rekreasi. Fungsi utama sungai merupakan mengalirkan air dari hulu ke hilir untuk kebutuhan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi sungai berubah menjadi tempat yang mudah untuk pembuangan limbah, baik yang berasal dari industri, domestik, pertanian, dan lain-lainnya. Penggunaan lahan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas air di badan air seperti sungai. Teori dasar yang mendasari hubungan ini adalah konsep hidrologi, permukaan, dan siklus hidrologi. Perubahan penggunaan lahan mengubah pola aliran air, infiltrasi, dan limpasan permukaan. Sebagai contoh, untuk konservasi lahan dari vegetasi alami menjadi lahan pertanian, permukiman, atau industri, dapat meningkatkan limpasan permukaan yang membawa berbagai polutan ke sungai, seperti nutrien, pestisida, logam berat, ataupun sedimen. Teori ekologi perairan ini menjelaskan bagaimana perubahan kualitas air dapat mempengaruhi ekosistem sungai, termasuk flora, fauna, akuatik. Peningkatan beban polutan akibat aktivitas manusia di sekitar sungai dapat menyebabkan eutrofikasi, penurunan oksigen terlarut, dan kematian organisme air yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, penggunaan lahan. Limpasan daerah tangkapan yang mengalir ke sungai akan membawa kontaminan tergantung pada penggunaan lahan di sekitar das. Secara umum, penggunaan lahan di wilayah das Tambak Bayan yang mengalir di Provinsi DIY merupakan pertanian, pemukiman, dan industri. Penggunaan lahan pertanian dapat mengurangi kualitas air sungai dari penggunaan pupuk maupun pestisida karena adanya nutrisi yang tidak terserap selama kegiatan pertanian akan melekat pada lapisan permukaan tanah.
Dengan begitu, polutan yang banyak mengandung nitrogen dan fosfor dapat tersapu oleh limpasan. Polutan yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat berasal dari buang limbah rumah tangga yang banyak mengandung bahan organik. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, terdapat korelasi antara perubahan tata guna lahan dan tutupan lahan dengan kualitas air sungai. Dinyatakan bahwa tutupan lahan dengan vegetasi alami memiliki korelasi positif terhadap kualitas air sungai, sedangkan lahan pertanian dan kawasan terbangun paling sensitif terhadap pencemaran air sungai. Peningkatan dan penurunan lahan vegetasi disebabkan karena taman dan ruang atap hijau di daerah perkotaan. Selain itu, reboisasi juga menyebabkan peningkatan terhadap lahan vegetasi. Sedangkan peningkatan dan penurunan pada lahan agrikultur disebabkan oleh lahan kosong bekas pertanian, masuk klasifikasi lahan terbangun. Secara umum, lahan agrikultur dan lahan vegetasi mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan pembangunan dan perluasan populasi di daerah perkotaan yang meningkat tiap tahun dari total luas das tambak bayan. Selanjutnya, untuk kualitas air kampus. Peningkatan pembangunan dari hulu ke hilir sepanjang das tambak bayan telah memperburuk kualitas air sungai, terutama karena tingginya tekanan limbah domestik. Banyak warga memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuangan air limbah tanpa pengolahan, sehingga kandungan BOD, COD, koliform, dan logam berat meningkat secara signifikan dari hulu ke hilir. Kampus UPN Veteran Yogyakarta terletak di wilayah tengah das Tambak Bayan, tepatnya di sisi selatan aliran sungai. Secara hidrologis, lokasi ini berada pada lintasan air permukaan yang berasal dari wilayah hulu seperti Maguwoharjo dan Babarsari. Wilayah-wilayah tersebut tercatat sebagai sumber beban pencemar dari aktivitas domestik dan tambak, sehingga air yang melewati sekitar kampus membawa kualitas yang menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa air di sekitar kampus UPN turut merepresentasikan akumulasi pencemar dari wilayah-wilayah di atasnya. Meskipun UPN tidak secara langsung membuang limbah ke sungai, keberadaan di sepanjang jalur aliran permukaan menjadikannya bagian dari sistem yang terdampak. Limpasan hujan dari permukiman dan jalan di sekitar kampus berpotensi mengangkut sedimen dan polutan tambahan ke badan air, terutama saat musim hujan. Daya kualitas air sungai Tambak Bayan yang sudah tercemar berat di titik-titik pemantauan seperti Jayakarta dan Sekar Suli, air yang mengalir ke sekitar kampus tidak lagi bersih atau layak dimanfaatkan tanpa pengolahan. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air di lingkungan kampus menjadi penting sebagai bagian dari pengelolaan das secara menyeluruh. Selanjutnya untuk curah hujan. Berdasar data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pada tahun 2025, curah hujan di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada bulan Januari hingga Maret, dengan intensitas mencapai 300 sampai 301 sampai 500 mm per bulan yang tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Sifat hujan pada bulan tersebut bervariasi dari normal hingga atas normal. Puncak musim hujan terjadi pada Februari 2025 yang terjadi karena dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah dan kondisi IOD atau Indian Ocean Dipole netral yang menyebabkan suhu permukaan laut lebih hangat dan meningkatkan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Dari peta curah hujan yang ada, dapat diketahui bahwa pada bulan Mei 2025, terlihat bahwa sebagian besar wilayah mengalami curah hujan dalam kategori tinggi, yaitu antara 201 sampai 300 mm. Wilayah yang berada dalam zona curah hujan tinggi ini meliputi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, sebagian besar Kabupaten Gunung Kidul, serta bagian selatan dan tengah Kabupaten Sleman. Sementara itu, wilayah bagian utara Sleman dan sebagian Kulon Progo tercatat berada dalam kategori curah hujan menengah, yaitu 101 sampai 200 mm.
Sungai Tambakbayan yang mengalir melalui kawasan Sleman dan Kota Yogyakarta berada tepat di zona curah hujan tinggi tersebut. Hal ini berarti bahwa selama bulan Mei, kawasan aliran sungai tersebut menerima volume hujan yang besar. Pada bulan Juni, perkiraan curah hujan pada daerah Sleman juga cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan aliran permukaan atau runoff, terutama pada wilayah yang telah mengalami urbanisasi atau penurunan daya resap tanah akibat pembangunan atau penggunaan lahan. Kemudian ada aliran permukaan. Das Tambakbayan didominasi oleh lereng curam seluas 31,38 kilometer yang menghasilkan limpasan permukaan tinggi karena tanahnya sulit menyerap air akibat pengaruh gravitasi dan rendahnya pori-pori halus. Lereng curam ini diberi skor tinggi 30 karena berkontribusi besar terhadap aliran permukaan. Aliran ini dipengaruhi oleh kemiringan lereng, jenis tanah, kepadatan drainase, dan perubahan penggunaan lahan. Pada tahun 2006 hingga 2017 terjadi peningkatan permukiman yang menyebabkan kenaikan koefisien limpasan pada lahan terbangun 70-75 dan penurunan pada lahan vegetasi 50-60. Perubahan ini memperluas permukaan kedap air, menurunkan daya serap tanah, dan meningkatkan debit puncak air hujan. Kemudian pada kualitas air sungai, pembangunan cuma area dari hulu ke hilir yang semakin meningkat menjadi salah satu alasan peningkatan tren terhadap parameter BOD, COD, total coliform, fecal coliform, pH, nitrat, TDS, ZN, PB, dan CU di sepanjang aliran Sungai Tambakbayan. Dan salah satu penyebab utamanya adalah air limbah domestik. Dalam Menurut Rania Daya dalam Florencia, peningkatan konsentrasi BOD dan COD dapat diakibatkan dari peningkatan luas area pembangunan yang mana terjadi peningkatan aktivitas manusia seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Peningkatan tren TDS dari hulu ke hilir bisa diakibatkan karena peningkatan penggunaan lahan dan AB dan sedikitnya vegetasi yang menyerap dan menahan partikel terlarut. Dengan begitu, partikel terlarut dengan mudah masuk ke air sungai. Peningkatan tren logam berat di sepanjang Sungai Tambabayan, ZN, CU, dan PB di badan air terutama disebabkan oleh aktivitas antropogenik di sekitar sungai. Meningkatnya tren konsentrasi pH dapat disebabkan oleh menurunnya CO2 dalam ekosistem perairan. Selain limbah domestik dan pertanian, pencemaran juga bersumber dari kegiatan tambak ikan yang membuang limbah langsung ke badan sungai tanpa pengolahan. Efeknya terlihat dari tingginya konsentrasi BOD, amonia, dan total coliform di titik yang berada setelah outlet tambak. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan kualitas air yang signifikan antara lokasi pengambilan sampel, terutama antara sebelum dan sesudah aliran tambak. Kemudian, pada rekomendasi pengolahan, untuk menjaga keberlanjutan fungsi hidrologis dan kualitas lingkungan, Sungai Tambakbayan diperlukan pengelolaan terpadu berbasis ilmiah dan praktik terbaik. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup melakukan berbagai upaya seperti pembangunan IPAL, unit pengolahan sampah 3R, taman hijau, biopori, embung, dan sumber resapan. Pengendalian pencemaran dilakukan melalui pemetaan daerah rawan, pembangunan pengelolaan limbah, sistem riol, serta penetapan lokasi pembuangan sampah yang sesuai. Menurut Malisa, strategi pengelolaan sumber daya air mencakup perencanaan, monitoring, dan evaluasi program serta secara berkelanjutan. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat juga penting agar mereka terlibat aktif dalam pelestarian DAS, mengingat masyarakat adalah pihak yang paling dekat dan terdampak langsung oleh kondisi sungai. Selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan dari PPT yang telah dibuat. Yang pertama yaitu perubahan penggunaan lahan di daerah DAS Tambakbayan, terutama konversi lahan pertanian dan vegetasi menjadi lahan terbangun atau permukiman dan industri sangat berperan terhadap penurunan kualitas air sungai.
Penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian menyebabkan akumulasi nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang terlarut dalam limpasan, sementara limbah domestik dari pemukiman meningkatkan konsentrasi BOD, COD, dan logam berat. Hasil studi menunjukkan bahwa tutupan lahan dengan vegetasi alami memiliki korelasi positif terhadap kualitas air, sedangkan lahan pertanian dan kawasan terbangun lebih sensitif terhadap pencemaran. Yang kedua, curah hujan yang tinggi berpotensi meningkatkan aliran permukaan yang membawa polutan ke sungai. Peningkatan curah hujan dapat meningkatkan pencemaran air sungai dan dapat meningkatkan limpasan yang membawa kontaminan dari permukiman atau lahan terbangun. Analisis menunjukkan bahwa selama musim hujan, kualitas air dapat terpengaruh oleh peningkatan aliran permukaan yang membawa sedimen dan polutan tambahan. Sedangkan pada musim kemarau, penurunan debit air dapat mempengaruhi proses self-purification sungai. Yang ketiga, rekomendasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air sungai di Sungai Tambak Bayan diperlukan strategi pengelolaan terpadu seperti pemetaan daerah rawan pencemaran dan pembangunan instalasi pengolahan limbah cair, membangun sistem drainase yang efektif untuk mencegah pembuangan limbah domestik ke dalam sungai, reboisasi, dan pengembangan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap polutan. Kemudian, untuk sarannya itu pengelolaan Sungai Tambak Bayan sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak melalui upaya konservasi pada lereng curam untuk mengurangi limpasan, pengendalian alih fungsi lahan agar tidak memperluas area kedap air, peningkatan dan pemerataan infrastruktur pengolahan limbah seperti IPAL, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas program dalam menjaga fungsi hidrologis dan kualitas lingkungan sungai secara berkelanjutan. Di samping itu, perlu adanya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak limbah terhadap kualitas air dan kesehatan, karena keterlibatan aktif masyarakat dalam pengolahan DAS akan meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan partisipasi dalam pelestarian lingkungan. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk mendukung data-data yang ada dalam pembuatan PPT. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.